Please welcome Pak Nawi Wijaya from JKI. Yeah. So we already talk about the telecommunication. So our topic here is about the AI, right? It will require the telecommunication. It will also need the data center. Without data center, nowadays data center is become a trending, and everyone is rely on the data. So the data facility and all those things will be coming from the data center. Without data centers, all this digitalization, without telecommunication, digitalization will not be happening. So the next speaker that I would like to invite is from data center. Please welcome Pak Nawi Wijaya from JKI. Yeah. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Saya rasa saya nggak perlu memperkenalkan diri lebih detail. Sudah diperkenalkan oleh Bu Ari. Terima kasih juga buat Willowmore yang telah mengundang saya untuk sharing session di kegiatan ini, dan untuk Ibu Ari juga terima kasih. Kita akan ngomongin mengenai data center. Boleh saya tahu di forum ini adakah tamu-tamu dari data center? Wow. Kita mulai aja ya. Jadi saya diminta Ari untuk menyampaikan bagaimana AI bisa membantu optimisasi sistem security dan facility management di dalam data center. Jadi kita mulai dulu dari understanding data center operation. Ada yang tahu data center itu apa? Oke. Ya, data center pusat data, benar banget. Jadi data center itu adalah suatu bangunan atau critical infrastructure kita bilang, itu yang memproses segala macam data, mulai dari digital economy, cloud computing, data storage, termasuk WhatsApp yang sekalian kirimkan atau TikTok yang sedang diposting kemana-mana sekarang. Ya, kemudian karena berkembangnya teknologi, jadi perubahan digitalisasi ini membuat data center itu makin lama makin berkembang. Kalau 10 tahun lalu kita bicara di telco mungkin satu rak 2 kilowatt, 3 kilowatt, tapi sekarang adalah 20 kilowatt per rak udah minimumnya. Ya, jadi sangat cepat perkembangannya. Kemudian bicara di operational excellence, ya pasti dibutuhkan efektif operator yang bisa mengoperate data center tersebut sehingga tercapai efisiensi, security, dan sustainability. Oke. Kemudian pastinya karena zaman ikut berkembang, kita perlu mereference teknologi-teknologi modern, salah satunya adalah AI. Oke. Kemudian dalam mengimplementasikan security dan efisiensi pasti ada challenge. Challenge di sini bukan berarti yang negatif ya. Challenge itu artinya tantangan kita bagaimana supaya ini terimplement. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita memanage secure access critical infrastructure. Kemudian continuous monitoring. Jadi kita bagaimana secara berkala memonitoring sistem data center tersebut di operasionalnya. Kemudian tailgating, unauthorized access, dan integration issue. Kalau scalability saya rasa bukan merupakan main challenge, tapi kadang-kadang mereka itu butuh data center yang bertumbuh lebih cepat. Kalau bertumbuh lebih cepat, bangun baru aja, gitu kan. Kemudian efisiensi juga begitu. Di human intervention kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang sebenarnya itu sifatnya berulang. Jadi bisa dipindahkan ke mesin atau robot. Ya. Kemudian compliance, yaitu bikin reporting aja itu butuh waktu yang cukup lama, apalagi mau memonitoring data center. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah strategi
bagaimana kita mengoptimasi challenge-challenge tersebut. Salah satunya adalah dengan physical security. Di situ ada AI surveillance, kita bisa pasang CCTV yang bisa mendetek. Jadi kalau masuk data center itu nggak bisa sembarang orang. H-2 itu si orang ini sudah harus mengirimkan ID ke operator data center untuk dibuatkan surat izin masuk. Nah, di surat izin masuk tersebut nanti begitu sampai di situ, saat ini berupa QR code atau passcode. Nah, itu akan disampaikan ke tim security, baru bisa masuk akses ke data center tersebut. Kemudian building security, kita perlu pakai facial recognition. Jadi tidak semua orang bisa keluar masuk sembarangan, even dengan karyawan sendiri. Kalau kita merefer ke cerita Pak Isyara tadi, di gudang sendiri itu bisa disusupin oleh orang internal. Nah, itu perlu hal-hal seperti ini yang untuk pencegahan. Jadi bisa kalau diterapkan AI itu bisa diberi kalung, kalung warna merah hanya bisa masuk wilayah ini, kalung warna hijau cuma bisa masuk wilayah lain. Jadi preventifnya lebih terjamin. Kemudian powered CCTV juga begitu, access control, facility management kita bisa memfasilitasi dengan sistem autonomous. Tapi sekali lagi dengan menjalankan semua ini, termasuk environment control, belum tentu semuanya smooth. Pasti butuh waktu untuk mengintegrasikan data tersebut. Kemudian ini adalah contoh di dunia data center, siapa-siapa yang sudah menerapkan AI, saya rasa semua pada tahu Microsoft. Mereka sudah menerapkan AI untuk threat detection itu untuk kalau ada yang mau buat jahat. Kemudian Nvidia mereka menggunakan AI untuk predictive maintenance. Jadi ini cukup efisien. Si AI ini akan membaca semua sensor yang dipasang di sistem facility data center. Jika terjadi sedikit keanehan atau anomali, itu akan dianalisa oleh AI dan memberitahukan, perangkat ini umurnya tinggal sekian. Perangkat ini umurnya tinggal sekian, silakan replace atau perbaikan. Kemudian Google namanya DeepMind AI Project, mereka menggunakan AI untuk optimize cooling system di data center. Bagaimana caranya mereka mengoptimize? Jadi di ruang data center seperti ini banyak sekali AC. Jadi di data center itu ada yang mesin yang bekerja lebih berat dibanding teman-temannya yang lain. Jadi si AI itu bisa membaca, di sini saya akan mengaktifkan seluruh AC agar tidak terjadi hotspot, sementara yang di sini bebannya tidak terlalu berat, ditanggung oleh yang tadi dinyalakan semua. Jadi bisa diatur, dioptimalisasikan. Oke. Saya rasa ini ya persis seperti yang tadi, security efisiensi sepertinya ini berulang. Ya, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Thank you very much Pak Nawi.